Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tugas wawancara kewirausahaan dan karyawan. Di sini saya dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Penny Anggarita Suri. Di sini Ibu sebagai pedagang apa? Es alpukat kocok. Pertanyaannya yang pertama, Bu. Bu, biasanya gimana cara Ibu bagi waktu antara jualan pucok sama waktu sholat 5 waktu? Ya waktunya jualan ya jualan, tapi ketika nanti azan berkumandang ya paling saya tutup sebentar untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Bu, di sini saya akan mewawancarai, izin sebentar ya Bu. Ya. Dan ini pertanyaannya Bu, apakah pernah ada pembeli yang merasa kecewa dengan kualitas alpukatnya dan bagaimana cara Ibu menyelesaikan secara amanah? Kalau yang masalah komplain sih pernah ada gitu kan, kayak misalnya rasa alpukatnya itu asam, mungkin karena kita udah kelamaan dikocok ya. Iya. Tapi untuk cara menyelesaikannya, pertamanya saya minta maaf, lalu keduanya saya mengganti sesuai dengan yang dia beli. Iya. Seperti itu. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Baik, di sini Bu, saya bakal bertanya bagaimana cara mengatur waktu sikap apa yang harus ditunjukkan ketika menghadapi pelanggan yang marah atau sedang tidak sabar? Yang pertama kita harus lebih sabar ya, karena bagaimanapun pembeli itu adalah raja. Jadi semisalnya dia marah ya kita harus bisa meredam kemarahannya. Ya semisalnya dia marah karena nggak sabar nih, antriannya lama, ya kita jelaskan karena di sini kan kita rame sesuai antrian, jadi mohon bersabar. Seperti itu sih, biasanya mereka juga akan mengerti. Oke, gitu. baik Bu, pertanyaan keempat, apakah Ibu pernah menghadapi situasi sulit yang menguji kejujuran dalam berniaga? Bagaimana cara Ibu mengatasinya? Kalau masalah kejujuran sih ya pernah sih, waktu itu kayak ada customer yang kembaliannya itu lebih di aku gitu kan, dianya lupa gitu kayak ngambil kembaliannya di aku, tapi karena emang dianya alhamdulillahnya pelanggan tetap ya, pas dia balik lagi sih ya aku langsung kasih gitu, aku jelasin karena kakaknya kan kemarin lupa gitu, belum ngambil kembalian gitu. Jadi sekecil apapun sebisa mungkin kita emang harus memegang teguh kejujuran sih, seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, lanjut. Di sini saya bertemu kewirausahaan yang kedua. Di sini dengan Bapak siapa? Bapak Lukman. Oke, Bapak Lukman di sini sebagai kewirausahaan pedagang Eskalapa. Pertanyaan pertama nih untuk Bapak Lukman. Terlalu yang mana, Pak? Kalau pas waktu sholat tapi lapak rame misalkan nih, bagaimana untuk mengatur sholat? Ya lihat sholatnya dulu. Kalau waktu sholatnya yang mepet ya usahakan sholat dulu. Kalau misalnya kayak waktu duhur kan panjang waktunya nih, kalau ada yang beli nungguin, layanin aja ya dulu yang beli. Kalau kayak maghrib kan mepet, sholat maghrib aja dulu. Pertanyaan kedua dijawab dengan Iqbal. Ya, dengan saya Iqbal, saya ingin bertanya pertanyaan kedua. Pesan apa untuk pedagang lain agar dagangannya berkah menurut Islam? Ya yang penting kita banyak sodakoh. Kita jangan iri dengki sama yang jualan yang lain. Kita mah ngikutin ajaran Islam aja. Gitu aja. Oke. Lanjut pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga, pernah nggak dagangan nggak laku? Bagaimana cara menghadapi menurut ajaran agama? Ya syukurin aja lah, namanya usaha, kadang sepi kadang rame. Kalau misalnya kita gak laku, ada sisanya kita bagi-bagiin aja lah sama yang orang gak mampu. Oke, berikutnya, bagaimana cara Bapak melayani pembeli agar sesuai ajaran agama Islam? Ya kita harus humanis sama pembeli. Ya kita namanya pembeli kan raja, kita harus ramah sama pembeli, nggak boleh sombong. Itu aja. Ya, terima kasih. Ya, saya melanjutkan pertanyaan ke pedagang swasta. Ya.
Ya, di sini saya dengan Muhammad Iqbal Maulana dan di samping saya ada dengan Bapak siapa, Pak? Dedi. Dedi. Bapak Dedi, saya mau bertanya. Saat melayani pembeli, adab apa yang Bapak jaga, misal ramah, tidak membentak, sabar? Sabar lah ramah. Sabar, ramah ya? Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Dalam membuat bakso, bagaimana Bapak memastikan semua bahan halal dan toib? Halal yang bagus lah, yang baik. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, lanjut Pak Dede. Untuk takaran bakso, mie dan kuah disamakan semua enggak? Itu termasuk bentuk jujur apa tidak? Ya, secukupnya lah, jujur. Ya. Berarti tinggal sesuai-sesuaiin aja? Ya, sesuai aja. Lebih paling malah bisa lebih ya. Kalau dagang nggak terlalu dipasin gitu. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan keempat. Baik, saya ingin mewawancarai Bapak Dedi. Ya. Bagaimana memastikan bakso dan kuahnya halal sesuai syariat? Gimana ya, tuh ya halal aja gitu. Oke. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rofik dan untuk di sebelah kiri saya bernama Nurdin. Bang Nurdin. Dan di sini saya ingin izin bertanya, mewawancari Bapak. Bagaimana cara Bapak bagi waktu antara tugas jaga dan ibadah, misalnya sholat berjamaah? Kalau untuk sholat berjamaah itu bergantian aja. Nah, waktunya sholat salah satu ada yang di pos. Nah, yang satu berangkat ke masjid. Baik, selanjutnya wawancara kedua. Baik Pak, saya nama Iqbal. Ya. Saya mau bertanya, kalau misalnya Bapak kan sip-sipan nih. Iya. Nah, kalau sip-sipan bentrok sama jadwal sholat, Bapak gimana cara ngatur jadwal itu? Untuk bentrok sama jadwal sholat tetap kita harus bergantian. Walaupun sip-sipan juga, kan sip-sipan kan ini dalam arti 12 jam. Ya. Nah, 12 jam siang, 12 jam malam. Jadi pas waktunya sholat, kita tetap sholat. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Para Ramadan ingin bertanya, menurut Islam bagaimana hukum bentak atau berlaku kasar kepada tamu atau pengunjung? Kalau menurut Islam itu tidak baik, tidak bagus. Kalau security itu sopan, ramah. Yang terpenting utama itu ya ramah. Tegur sapanya itu wajib. Kalau untuk ngebentak gitu, itu kagak bagus itu. Untuk security itu. Selanjutnya. Oke, nama saya Tio Ramadan. Saya mau bertanya, apakah di tempat kerja ada musola untuk sholat? Untuk musola sih alhamdulillah di tempat kerja kagak ada. Alhamdulillah kagak ada, tapi di sini ada masjid. Namanya Masjid Al Hakim. Itu yang terdekat. Udah. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah menemukan karyawan, yaitu tukang cukur rambut. Dan di sini saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rofik dan di sebelah kanan saya ada Mamat. Kiki. Oh, Kiki. Dan di sini ada wawancara sedikit. Dalam agama Islam, bagaimana etika melayani pelanggan? Ramah. Sama. Yang utama ramah. Lalu Ya ramah yang utama, yang kedua ya nggak neko-neko, jadi harga lah, masalah harga. Ya itu doang sih. selanjutnya wawancara kedua. Oke, di sini saya bakal bertanya, bagaimana cara Abang menjaga kebersihan dan steril alat sesuai ajaran Islam? Ya tiap hari dibersihin, habis kerja maupun udah tutup gitu. Oke, lanjut pertanyaan keempat Bang nih Bang. Pesan apa untuk anak muda yang mau jadi tukang cukur menurut pandangan agama menurut Abang?
jujur, kerja keras, gitu doang yang utamanya. Jujur dan bekerja keras. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Apa lagi? Dulu. Mana banyak duduk. Udah yang mana baca? Lanjut pertanyaan keempat ya bang. Ya. Saat mencukur pelanggan, etika yang etika yang abang lakukan seperti apa agar sopan? Ya ramah, yang utamanya ramah. Ya paling nanya-nanya doang kayak gitu doang sih. Etika ya baik-baik, etika mah ngobrol kayak sewajarnya aja, manusia gimana sih, gitu doang sih. Oke, baik ya bang, terima kasih bang. Yuk.